Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan kuis yang pertama dari mata kuliah analisis dan ilmu data. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu kita akan melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Yang pertama, menyiapkan dataset hingga siap analisis. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengenali missing values atau inkonsistensi. Lalu yang ketiga ada menyajikan statistik deskriptif, kualitatif dan kuantitatif, lalu visual singkat, dan yang keempat yaitu dataset, datasetnya Ames Housing. Di sini ada datasetnya karena saya sudah mendownloadnya, jadi baik. Oke, yang pertama itu kita akan membuat dataset yang digunakan yaitu Ames Housing dataset. Kita ke ininya aja dulu, ke Google Colabs-nya. Oke, yang pertama itu Ames Housing itu yaitu data harga rumah di kota Ames atau Iowa, Amerika Serikat. Dataset ini berisi ratusan kolom yang menggambarkan berbagai karakteristik rumah, seperti luas tanah, tipe rumah, kondisi bangunan, hingga harga jualnya. Tujuan dari praktik ini adalah untuk membersihkan data agar siap dianalisis, mengidentifikasi data yang kosong atau tidak konsisten, dan menampilkan statistik deskriptif baik untuk data numerik maupun kategorikal. Oke, di sini kita akan memasukkan dataset terlebih dahulu, yaitu Google Colab, lalu import ya. Lalu kita selanjutnya di sini kita akan upload lalu files uploadnya. Jangan lupa untuk tanda buka kurung dan tutup kurungnya. Baik, di sini kita akan merunningnya. Kita coba running. Oke, tunggu sebentar. Bisa memilih filenya. Nah, ini Ames Housing. Lalu kita open. Nah, dia sudah mengeluarkannya ya. Oke, sekarang kita akan mulai tahapannya. Sini kita tahap persiapan data. Nih kita akan menyiapkan tahapan datanya. Sini kita buat kode baru lagi. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Nah, sini. Kita salin saja. Lalu kita running. Nah, pada tahap ini nih, kita menyiapkan semua library yang akan digunakan. Pertama kita import pertama kita import pandas dengan alias td untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Lalu nanti ini dengan alias np untuk operasi matematisnya. Kemudian kita import juga matplotlib ini
dan Seaborns ini untuk membuat visualisasi. Nah, data seperti histogram, box plot atau grafik batang baris pada PD set option ini berguna supaya kita menampilkan data frame semua kolomnya terlihat di layar karena dataset Amish Housing punya banyak sekali kolom. Selanjutnya kita baca dataset menggunakan pdread CSV. Fungsi ini nih akan membuka file CSV dan menyimpannya dalam variabel df yang berarti data frame. Setelah itu kita tampilkan ukuran menggunakan dr size. Hasilnya akan menunjukkan jumlah baris dan kolom. Misalnya 2930 baris dan 82 kolom. Artinya ada 2930 data rumah dan 82 atribut yang menjelaskan setiap rumah. Terakhir kita akan tampilkan daftar kolom dengan df columns untuk mengetahui apa saja fitur yang tersedia dalam dataset ini. Baik, sini kita akan buat kode baru lagi. Ini kita lihat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pemeriksaan awal data. Kita ini. Sini bisa kita copy lagi. Ini akan kita melihat melihat datanya dulu. Melihat 5 data. Sini kita running. Nah, sini ada 5 data. Setelah setelah hasil yang dimuat, kita perlu melakukan pemeriksaan awal untuk mengenai strukturnya. Dengan df head ini kita bisa melihat 5 baris pertama dari dataset. Ini membantu kita memahami isi data, kolom apa yang ada, dan contoh nilai di dalamnya. Misalnya kolom lot area. Misalnya kolom lot area berisi angka luas tanah, sedangkan neighborhood berisi nama daerah. Baik, selanjutnya yaitu kode ini, informasi tipe datanya. Sini kita bikin kode baru. Nah, ini semua kolom, isi kolomnya. Sini kita buat kode baru. Kita running. Nah, ini dia kolomnya. Nah, ini. Jadi setelah itu kita kemudian kita jalankan dr info untuk melihat informasi tipe dan tiap kolom. Di sini kita terlihat mana yang bertipe INT 62 dan slot 62. INT 64 dan slot dan float 64 angka. Dan mana yang objek teks atau kategori. Baik, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ya. Kita buka ininya. Nah, ini kita bisa pisahkan fitur numerik dan kategorikalnya. Lalu kita running. Nah, ini dia. Setelah itu kita pisahkan nih antara kolom numerik dan kolom kategorikal menggunakan select dtype berisi num calls on df
select the apa ya? Select the types akan mengambil semua kolom yang berisi angka, sedangkan cat calls ini akan apa ya? Sedangkan cat calls ini itu akan mengambil kolom yang berisi teks. Kita tampilkan 10 kolom pertama dan apa ya? Dari masing-masing tipe agar tahu perbedaannya. Langkah ini penting karena penanganan data numerik dan kategorikal nantinya berbeda, terutama pada tahap pembersihan dan analisis statistik. Setelah kita melihat hasil dari 5 baris pertama, data dengan DF hit dan juga menjalankan DF info, tadi ini kita bisa tahu tipe data dari setiap kolom yang ada di dataset ini. Langkah ini tuh penting banget sebelum kita lanjut ke tahap analisis berikutnya. Kenapa? Karena apa ya? Karena tipe data ini menentukan bagaimana Python ini akan memproses kolom tersebut. Misalnya tipe seperti cell price atau load area atau apa ya? Ini cell price, load area atau ya itu ya, seharusnya bertipe numerik karena nilainya berupa angka yang bisa dihitung rata-rata, median dan sebagainya. Tapi kalau ternyata Python membacanya sebagai objek atau string, maka kita tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi statistik seperti min, describe, atau bahkan membuat histogram. Sebaliknya, kolom seperti netboard atau hostile adalah kategorikal, jadi tidak bisa dilakukan sebagai angka. Kalau Python salah membaca kolom ini sebagai numerik, hasil perhitungannya itu nanti bisa menyesatkan. Misalnya Python akan menghitung rata-rata tipe rumah, padahal itu tidak masuk akal kan. Nah, makanya di sini dipisahkan antara kolom numerik dan kolom kategorikal menggunakan kode tersebut. Kode ini. Bentar. Kode ini. Nah, di 2 baris ini kita menggunakan fungsi select the types dari pandas untuk memilih tipe data. Parameter include ini berarti kita mengambil semua kolom yang berisi angka, hasilnya masuk ke variabel num calls. Sementara include berarti kita mengambil semua kolom yang berisi teks atau kategori. Nah, hasilnya tuh masuk ke variabel cat calls. Nah, setelah itu kita tampilkan 10 kolom pertama dari masing-masing tipe agar bisa memastikan mana yang numerik dan mana yang kategorikal. Proses pemisahan ini sangat membantu untuk langkah-langkah berikutnya seperti pembersihan data, pengisian missing value, dan perhitungan statistik. Sini kita buat kodenya dulu ya. Nah, kenapa hal ini penting? Ditanya. Nah, di sini ditanya jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum menganalisis kan. Nah, di sini tuh kenapa penting dilakukan di awal tuh karena kalau tipe datanya ini salah, seluruh hasil analisis ini bisa jadi tidak valid. Misalnya kalau bayangin nih, kalau harga rumah sell price disimpan sebagai teks saat kita mencoba hitung rata-rata, Python tuh akan menganggapnya string dan justru itu bakal gagal menghitung. Kalau atau misal kalau kolom kode rumah atau MS subclass itu dianggap sebagai sebagai angka, padahal
Padahal sebenarnya dia kategori, nanti perhitungan statistiknya malah salah tafsir kan. Jadi di tahap ini nih kita memastikan bahwa semua kolom numerik ini benar-benar dihitung dan diolah secara matematis. Nah, semua kolom kategorikal benar-benar dikenali sebagai kategori atau teks agar kita tuh nanti bisa dihitung frekuensinya dan visualisasinya dengan grafik batang. Nah, langkah kecil ini memang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya fondasi dari seluruh analisis data ini nih, kalau tidak dengan hati-hati bagian ini nih, hasil analisis ini bisa melancang jauh tanpa kita sadari itu ya. Dan satu lagi, tipe data ini juga berpengaruh pada tahapan visualisasi dan pemodelan selanjutnya. Contohnya fungsi seperti SNS bisa menampilkan data numerik, sedangkan SNS tadi itu yang tidak bisa menampilkan data numerik itu SNS his plot itu hanya bisa menampilkan data numerik. Kalau SNS count plot itu digunakan untuk data kategorikal. Nah, kalau kita salah tipe, hasil grafiknya ini bisa error atau salah menyesatkan atau malah menyesatkan. Begitu juga saat masuk ke tahap machine learning, tipe data menentukan apakah kolom tersebut ini harus di ending atau dinormalisasi. Kalau itu mengecek tipe data di awal bukan hanya penting untuk analisis deskriptif, tapi juga untuk menjaga kualitas seluruh pipeline data kita. Jadi kesimpulan ini tuh analisis ini tuh ibarat memastikan fondasi rumah ini sebelum kita bangun gitu. Kalau fondasinya kuat, semua langkah berikutnya tuh akan semua langkah berikutnya seperti pembersihan, perhitungan, dan visualisasi itu akan berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dipercaya. Setelah kita yakin semua tipe data itu sudah sesuai, barulah kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan data duplikat dan inkonsistensi. Di sini bisa kita salin saja. Nah, ini kita bisa mengecek data duplikat. Kita ke Google Colab-nya. Nah, di sini kita running. Nah, ini dia. Di sini berikut ini kita perlu memastikan tidak ada data yang ganda atau kategori yang tidak konsisten lah. Nah, baris DF duplicated ini digunakan untuk mengurangi jumlah baris yang isinya sama persis dengan baris lain. Itulah yang disebut duplikasi. Nah, kalau hasilnya lebih dari 0, berarti ada data ganda yang perlu dihapus agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Di sini kita akan menyalin contohnya ini. Sini kita bikin lagi kodenya, kita tambah, lalu kita running. Nah, ini dia. Jadi lalu di sini kita melihat contoh kategori dari kolom Nightboard menggunakan unique. Tujuannya untuk memastikan penulisan kategori itu sudah konsisten ya. Misalnya all tone dan bukan all tone atau all tone yang di spasi sama yang enggak di spasi, sama yang nol besar dan kecil itu beda. Jadi kesalahan kecil seperti itu tuh bisa menyebabkan analisis salah. Karena sistemnya akan menganggap itu tuh dua kategori yang berbeda, padahal
maksudnya tuh sama. Jadi di data ini tuh jumlah duplikatnya itu nol atau tidak ada duplikat yang menandakan datanya bagus untuk segi data duplikatnya. Untuk konsistensinya bisa dilihat pada salah satu kolom Neighbor dan isinya, yang dimana itu sudah konsisten semua, huruf depannya sudah kapital semua dan huruf setelahnya itu huruf kecil. Kita buat kode dulu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengecek missing value-nya. Sini kita salin, sini kita lihat jumlah missing value per kolomnya. Kita running. Sini dia. Oke. Sekarang nih kita cari tahu kolom mana yang memiliki nilai kosong atau missing value. Nah, di DFIS9 ya, menghitung jumlah data kosong per kolom, kemudian kita urutkan dari paling banyak menggunakan sort values. Hasilnya tuh biasanya menunjukkan kosong seperti pool QC, lalu array dan fence dengan missing value yang tinggi. Ini wajar karena tidak semua rumah itu punya kolam, gang atau pagar. Sini kita coba salin lagi. Di sini ada visualisasi missing value-nya. Kita salin, kita copy dulu. Kita bikin kodenya. Sini kita running dulu. Nah, di sini ada visualisasinya. Nih, supaya lebih mudah dilihat, kita lihat visualisasi dengan headman dari Seaborn baris SNS heatmap, yaitu CBR itu false, akan menampilkan blok-blok warna di mana area terang ini berarti ada nilai kosong. Dengan begitu kita ini bisa melihat dengan jelas kolom mana yang banyak kosongnya dan perlu ditangani. Lalu sini kita bisa salin lagi. Nih, kita bisa melihat contoh pengisian missing values-nya. Ini bisa kita salin. Nah, jadi di sini semua missing value itu telah ditangani. Jadi setelah tahu kolom mana yang kosong, kita tuh isi datanya dengan metode yang sesuai lah. Pertama, untuk kolom numerik kita gunakan Vilna nih. Vilna yaitu mengganti nilai kosong dengan median, nilai tengah dari data. Kenapa harus median tuh? Karena median tuh tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, jadi hasilnya tuh lebih stabil dibandingkan rata-rata. Lalu untuk kolom kategorikal, kita isi dengan mode yaitu nilai yang paling sering tuh muncul. Contohnya kalau 70% rumah punya tipe dengan atap gable, maka nilai kosong di kolom ini akan diisi dengan gable. Nah, setelah semua terisi, datasetnya sudah bersih dan siap digunakan untuk analisis statistik. Baik,
selanjutnya yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Sini kita masuk lagi. Di sini kita ke ini lagi yaitu nih statistik deskriptif numerik. Kita di sini coba kita running. Nah, ini dia. Sekarang ini kita masuk ke tahap analisis statistik deskriptif untuk data numerik ya. Nah, fungsi describe ini memberikan informasi dasar seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi itu, nilai minimum dan maksimum, dan kuartil. Jadi saya tambahkan dua ukuran tambahan yaitu CV atau coefficient of variation lah gitu lah, yaitu perbandingan antara standar deviasi dan rata-rata. Nilai ini menunjukkan seberapa besar variasi relatif di dalam data. Lalu ada EQR atau quartile range, yaitu selisih antara kuartil ke-75 dan kuartil ke-25. Nah, nilai ini tuh menunjukkan sebaran data di tengah. Nah, misalnya jika kolom sell price punya CV tinggi, berarti variasi harga rumah di Ames ini cukup besar antar satu rumah dengan yang lainnya. Nah, ini tuh memberikan gambaran awal tentang karakteristik data numerik punya kita nih. Baik, selanjutnya yaitu statistik deskriptif kualitatif. Sini kita bisa menyalinnya. Sini ada frekuensi presentase kategorinya. Siap kita salin. Ini kita bikin kodenya dulu. Kita tambahkan. Lalu kita coba running. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Jadi untuk data jadi untuk data kategori kali ini kita tuh tidak bisa menghitung rata-rata. Jadi kita tuh lihat distribusi kategori dengan value count. Jadi kita tuh bisa tahu berapa kali setiap kategori ini muncul. Jadi ini kita tambahkan normalize through, hasilnya jadi persentase. Setelah dikalikan 100 kita dapat nilai dalam persen. Nah, misalnya pada kolom house style kita tuh akan tahu tipe rumah satu story ya, paling banyak muncul diikuti oleh 2 story. Hasil ini menunjukkan karakteristik umum dari data, yaitu sebagian besar rumah di Ames ini tuh adalah rumah yang satu lantai. Oke, selanjutnya yaitu visualisasi data. Jadi sini bisa kita salin kodenya. Di sini kita bikin tambah kode dulu. Nih, sini kita bisa buat histogram sell price-nya. Lalu kita running. Nah, ini dia hasil dari sell price-nya. Setelah kita selesai membersihkan data dan menghitung statistik deskriptif, sekarang tuh kita masuk ke tahap yang paling menarik, yaitu visualisasi data ya. Nah, tujuan ini tuh untuk melihat pola
distribusi dan perbandingan antar variabel secara visual, karena grafik ini lebih mudah dipahami daripada angka di tabel kan. Nah, di sini tuh kita akan ngebuat 3 jenis grafik utama ya. Nah, ini yang salah satunya, yaitu histogram untuk kolom sell price, lalu apa lagi? Lalu box plot untuk kolom lot area, lalu dan bar chart untuk untuk kolom house style-nya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Nah, ini salah satunya yaitu baris yang pertama, yaitu apa nih? PLT figure. Ini tuh digunakan untuk mengatur ukuran gambar agar tampilan proporsional di layar tuh yaitu 8 inch dan 5 inch tinggi. Kemudian kita gunakan fungsi SNS histplot nih. SNS histplot dari library Shelburne yang berfungsi untuk membuat histogram, yaitu grafik batang yang menunjukkan seberapa sering nilai tertentu muncul dalam data numerik. Lalu di sini kita memilih kolom sell price itu yaitu harga murah. Argumen apa nih? Argumen KDE true, yang artinya kita menambahkan kurva KDE atau kernel density estimate yang di atas histogram ini untuk menunjukkan bentuk sebaran data secara halus nih. Lalu PLT title ini nih, itu memberi judul pada grafik dan PLT X label ini serta PLT Y label ini itu menambahkan label suhu X dan Y supaya lebih jelas. Terakhir PLT show ini untuk menampilkan grafik nih ke layar. Dari hasil histogram ini nih kita bisa lihat bahwa distribusi harga rumah tidak simetris, melainkan miring ke kanan. Yang artinya itu sebagian besar rumah memiliki harga yang relatif rendah hingga sedang. Sedangkan hanya sedikit rumah yang sangat mahal. Nah, ini wajar karena rumah mewah ini jumlahnya memang lebih sedikit. Pola ini tuh sesuai dengan statistik dekritif sebelumnya, di mana rata-rata harga lebih besar di median. Ciri khas distribusi miring ke kanan. Lalu yang kedua kita akan bikin visualisasi box plot. Nih. Nah, ini dia. Ini hasilnya apa ya? Sama seperti yang sebelumnya, yang PLT figure ini digunakan untuk mengatur ukuran tampilan grafik. Lalu kita gunakan SNS box plot ini yang akan menampilkan diagram box plot horizontal. Nah, box plot ini tuh menunjukkan sebaran data berdasarkan 5 titik penting, yaitu yang pertama nilai minimum, garis di sisi kiri, lalu yang kedua kuartil pertama, yang Q1, lalu yang ketiga median garis di tengah kotak, lalu yang keempat itu kuartil ketiga yaitu Q3, lalu yang terakhir dan data nilai maksimum yaitu garis di sisi kanan. Nah, selain itu titik-titik di luar Wesker ini menggambarkan outlier, yaitu data yang nilainya jauh lebih besar atau kecil dari kebanyakan data. Nah, PLT title ini itu memberi judul pada grafik dan PLT show itu untuk menampilkannya. Nah, dari hasilnya nih terlihat kan beberapa titik yang jauh di sisi kanan menandakan ada rumah dengan luas
tanah jauh lebih besar dibandingkan rumah lainnya. Nah, artinya nih di dalam dataset ini ada beberapa properti besar atau rumah mewah dengan lahan yang luas yang bisa mempengaruhi perhitungan statistik jika tidak diperhatikan. Lalu selanjutnya itu apa? Lalu selanjutnya yaitu bar chart untuk house style. Ini kita tambahkan lagi kodenya. Nah, ini kita salin. Lalu kita running. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sini kita sudah membuat grafik batang atau bar chart untuk kolom house style, yaitu tipe rumah. Nah, kita gunakan fungsi apa nih? SNS count plot. SNS count plot dari Seaborn's parameters. Lalu X house style ini berarti kita menampilkan kategori pada sumbu X dan data DF, dan data kemudian DF ini menunjukkan bahwa datanya diambil dari data frame kita. Kemudian pada argumen orders ini tuh kita urutkan batang berdasarkan jumlah kemunculan terbanyak agar tampil dari yang paling populer ke yang paling jarang. Lalu kita beri judul grafik dengan PLT title dan PLT Xtick nih. Xtick digunakan untuk memutar tulisan dari sumbu X sebesar 45 derajat supaya label kategori ini tidak saling menumpuk. Nah, setelah itu PLT selalu digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, dari grafik ini nih kita bisa lihat tipe rumah yang paling umum di Ames adalah 1 story disusul 2 story, sementara tipe seperti SL, VL ini dan S-foyer ini jauh lebih sedikit. Artinya sebagian besar rumah di kota Ames ini rumah yang satu lantai yang mungkin menggambarkan gaya arsitektur umum yang ada di sana. Nah, kesimpulan dari visualisasi dari ketiga grafik ini bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada distribusi harga rumah, yaitu sale price yang miring ke kanan menunjukkan sebagian besar rumah berharga sedang ke bawah. Lalu yang kedua itu ada grafik box plot, yaitu lot area yang menunjukkan ada beberapa outlier, yaitu rumah dengan luas tanah yang luar biasa yang besar. Dan yang terakhir itu bar chart atau dari house style, terlihat bahwa tipe rumah satu lantai mendominasi dataset ini. Dengan visualisasi ini nih, kita bisa memverifikasi hasil statistik deskriptif sebelumnya dan mendapatkan gambaran yang lebih intuitif tentang karakteristik dataset Ames Housing. Nah, sebagai kesimpulan dari kuis 1 ini, yang pertama itu dataset housing itu telah dibersihkan dan duplikasi dan nilai kosong. Lalu yang kedua, dari hasil statistik, harga rumah memiliki distribusi yang miring ke kanan, artinya lebih banyak rumah dengan harga menengah di bawah. Lalu yang ketiga, itu sebagian besar rumah di Ames adalah tipe 1 story atau 1 story dan terdapat beberapa outlier dengan luas tanah yang sangat besar. Dengan demikian, data ini tuh sudah siap untuk tahap analisis selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada yang kurang
dimengerti. Saya pamit undur diri. Sebelum itu bentar, kita ganti dulu. Ini menjadi praktek 6. Lalu ini nama saya. Dan ini NPM saya. Baik, segini dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.